Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, tahun baru Islam tahun 2022 jatuh pada hari apa? Nah, sebelum kita kaji analisanya, sebetulnya ada hal yang sangat lebih penting daripada kita mengetahui kapan tanggal awal daripada tahun baru Islam. Apakah hal tersebut? Yaitu kita penting mengetahui dasar sejarah daripada penentuan awal tahun baru Islam dan ada hikmah apa di balik penentuan awal bulan Hijriah atau tahun baru Islam. Nah, pertama kita mesti sedikit mengetahui bahwa awal adanya penentuan daripada tahun baru Islam yang mana pada akhirnya ditentukan adalah 1 Muharram, yaitu daripada semenjak Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, di mana saat itu Gubernur Basra dari negara Irak membalas surat daripada Sayyidina Umar, di mana gubernur itu mengatakan menanggapi surat daripada Tuhan yang tidak bertanggal. Nah, sehingga kata awal daripada Gubernur Basra itu sangat menggelitik buat Sayyidina Umar, sehingga pada akhirnya mengadakan sebuah musyawarah bagaimana cara menentukan awal daripada adanya tahun baru Islam. Nah, dalam permusyawarahan itu banyak pendapat daripada para sahabat. Ada yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam itu sebaiknya dimulai daripada lahirnya baginda Nabi. Ada juga dalam catatan sejarah yang berpendapat bahwa sebaiknya adalah dari awal baginda Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Ada juga yang mengatakan bahwa sejarah penyerangan Raja Abrohah untuk menghancurkan Mekah, yaitu yang disebut tahun gajah, itulah dipakai awal tahun. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sebaiknya awal daripada tahun baru Islam itu diawali dengan peristiwa pindahnya atau hijrahnya baginda Nabi dan sahabat dari Mekah menuju ke Madinah. Dari sekian banyak pendapat yang diungkapkan waktu itu, maka yang terjadi dan sampai ini masih berlaku bahwa penentuan daripada tahun baru Islam itu diawali dengan tanggal 1 Muharram, yaitu tanggal di mana waktu itu pertama hijrahnya baginda Nabi dari Mekah Al-Mukarramah ke lokasi Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam sejarah ini ada sebuah kata yang mesti kita ambil hikmah sebagai orang yang mempunyai akal, di mana kata-kata hijrah itu penting buat kita semua. Di mana hijrah itu kata bahasa itu kan pindah. Nah, sebaiknya sebagai kita muslimin maka tidak terlepas dan jangan lupa selalu dan selamanya untuk berupaya untuk hijrah. Tidak hanya untuk merayakan, tidak hanya untuk mengingat tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun baru Islam, tapi ada yang lebih penting daripada itu, di mana kita setiap hari, bahkan kalau bisa setiap detik kita untuk berusaha hijrah. Pindah dari mana? Yang pastinya kita harus berusaha pindah hijrah minal maksiati ila taati. Daripada awal kita ada kemaksiatan, kita pindah menuju ketaatan kepada Allah. Ada juga nilai hijrah yang begitu penting, yaitu minal jahli ilal ilmi, dari kebodohan menuju ke pengetahuan. Ada juga mungkin pada saat ini atau kapanpun kita merasa menjadi seseorang yang malas-malasan, tidak produktifnya waktu, maka sebaiknya kita berusaha untuk hijrah minal kasli ilal himati, daripada awalnya malas-malasan, hijrah menuju penuh kesemangatan, penuh produktivitas. Ini semua dalam rangka untuk memaknai, untuk mengambil hikmah daripada peristiwa penetapan tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Para sahabat sekalian, selanjutnya perlu diketahui ada perbedaan antara tahun baru Islam yang dinamakan tahun Hijriah dengan tahun baru Masehi, di mana perbedaannya letak penentuannya. Kalau tahun baru Islam itu mengikuti dari pergerakan bulan,
Maka dengan kata lain, kalau ulama-ulama salaf dikatakan itu yang namanya atau baru Islam itu bulan Komariah. Kenapa? Karena mengikuti pergerakan bulan. Nah, maka awal penentuan hari dan tanggal di tahun Hijriah ini maka diawali dengan terjadinya surupnya daripada matahari dan timbulnya bulan. Itu pasti penentuan itu semenjak sesudah terjadi matahari terbenam, yaitu maghrib. Nah, ketika maghrib selesai, timbullah hilal. Nah, maka itu penentuan awal bulan seluruh bulan 12 yang ada dalam tahun Hijriah, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Bulan dan seterusnya. Sangat berbeda dengan penentuan bulan dan penentuan awal tahun daripada tahun Masehi, di mana ini menurut ulama salaf dikatakannya juga bulan Syamsiah. Kenapa? Karena mengikuti pergerakan matahari. Nah, maka jangan aneh, penentuan tanggal 1 di bulan Masehi, Januari, Februari dan seterusnya itu selalu diawali daripada jam 00, jam 12 malam lewat. Itulah awal tanggal dari bulan Masehi karena mengikuti pergerakan daripada matahari. Nah, selanjutnya kenapa kita sama-sama mengetahui kalau dalam waktu sholat itu tidak mengikuti daripada jadwal tahun Islam, tahun Hijriah, tidak. Kenapa? Karena yang dinamakan waktu sholat itu pasti mengikuti pergerakan matahari. Maka setiap jadwal sholat itu akan dibuat mengikuti daripada hisab bulan Masehi. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan, kapan jatuhnya awal tahun baru Islam tahun ini, yaitu tanggal 1 Muharram di tahun 2022 ini. Maka saya pastikan tetap tidak akan lepas dari perselisihan pendapat. Bagi saudara kita yang menentukan kemarin awal daripada bulan Dzulhijjahnya itu adalah hari Kamis, yang lebaran Dzulhijjahnya, lebaran Idul Adhanya adalah hari Sabtu, tentu akan menjatuhkan tanggal 1 Muharramnya itu dua kemungkinan, antara hari Jumat dan hari Sabtu, tapi yaitu tanggal 29 dan tanggal 30 Juli awal Muharramnya itu. Tapi bagi saudara kita yang menentukan kemarin awal Dzulhijjahnya awal Juli itu hari Jumat, maka akan menjatuhkan awal bulan Muharramnya itu antara dua kemungkinan. Jika 29 hari berarti jatuh 1 Muharramnya itu Sabtu 30 Juli. Jika Dzulhijjahnya 30 hari, maka akan jatuh 1 Muharramnya itu tanggal 31 Juli, yaitu hari Minggu. Tapi itu analisa saya, kemungkinan besar sangat sulit, sangat sulit. Kemungkinan besarnya itu ya jatuh di pada hari Sabtu 30 Juli tanggal 1 Muharramnya. Nah, juga perlu sahabat ketahui, alangkah lebih elok, lebih indah kita juga bisa mengajarkan kepada anak keturunan kita, anak cucu kita untuk mengetahui nama-nama bulan Islam. Sungguh sangat ironi, sangat tidak pantas jika keturunan kita mengerti, paham nama-nama bulan Masehi, tapi ternyata tidak paham, tidak mengerti, bahkan tidak hafal nama-nama bulan Islam. Nah, sebaiknya juga kalau boleh bisa kita bikin lagu yang berkaitan tentang nama-nama bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama bulan-bulan dalam Islam. Itulah nama bulan-bulan dalam Islam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.